warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pitaloka Dunggio dari kelas A Pendidikan IPA Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Korupsi masih menjadi masalah terus di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Berita mengenai penangkapan orang-orang yang terlibat dalam pencurian uang negara tak henti-hentinya memenuhi dunia. Dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat yang tak luput dalam jerat korupsi. Tak tanggung-tanggung nilai kerugian negara akibat kasus korupsi bahkan mencapai triliun rupiah. Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku normal menjadi tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Sebab suatu cara menangani korupsi bisa efektif di satu negara atau di satu wilayah, tapi belum tentu berhasil di negara lain. Tidak ada senjata yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapuskan korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun, bak belut para koruptor tetap mau mencari celah untuk korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk menurunkan angka korupsi. Cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Pertama, akhiri impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. Yang kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit tidak di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dan mengendalikan korupsi. Bahkan salah satu reformasi tersebut merupakan pengungkapan informasi. Yang ketiga, mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi. Untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan solusi. Kelima, memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini sudah teknologi yang sangat menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi, serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, dan akademisi dan lain-lain. Berikutnya, menutup celah internasional. Salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain, sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang maju dan mampu menghentikan transaksi gelap yang terjadi. Yang berikutnya, menetapkan langkah yang tepat. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi, tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah diambil.
juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan berubah. Dengan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Demikian penjelasan materi tentang korupsi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.